Guys, kali ini kita akan ngebahas 18. Kok 18? Maksudnya apa ya? Nah, jadi maksudnya adalah ini, request dari 18 Davin Denis Syaputra 28. 1828. Oke. Hyung, aku kan punya uang 1 juta. Itu terus aku all in semua di reksadana campuran. Itu bener nggak? Oh, jadi ada uang 1 juta terus all in di reksadana campuran. Kan resikoku moderat. Cara baginya terus gimana? Bales Pak video Hyung. Maksudnya mungkin kan resikoku moderat. Cara baginya terus gimana? Bales pakai video Hyung gitu ya. 2 kali ini. Oke, jadi di video kali ini kita akan sama-sama ngebahas kasus yang dialami oleh 18 Davin Denis Syaputra 28. Saya panggilnya Davin aja ya. Oke teman-teman, jadi seperti biasa kita absen terlebih dahulu. Caranya gampang, teman-teman tinggal tulis di komentar hadir Hyung, siap Hyung, gas Hyung, lanjut Hyung, dan terserah deh apa aja. Yang penting itu menandakan bahwa teman-teman sudah masuk dalam kelas ya. Oke, jadi kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Yang pertama ini kan harus saya luruskan terlebih dahulu karena ada pertanyaan dari si Davin. Adanya pertanyaannya itu adalah bener nggak? Nah, di sini kalau untuk investasi, menurut opini saya itu nggak ada istilahnya bener atau salah ya. Karena menurut saya ketika kita memulai investasi ataupun kita investasi, tentu sebelumnya ya harusnya kita ada melakukan analisa terlebih dahulu. Memang mungkin analisa kita bisa salah, bisa keliru, tapi memulai investasi itu sudah merupakan langkah yang tepat. Jadi nggak ada istilah Hyung, saya benar nggak Hyung? Saya salah nggak? Enggak, kamu semua benar. Berbeda ya. Enggak semua cowok salah. Tenang, kamu benar. Yap, jadi kita langsung saja ambil buku pelajarannya. Buku pelajaran, maksudnya handphonenya ya teman-teman ya. Nah, jadi ini merupakan tampilan aplikasi bibit saya teman-teman. Ini portofolionya nih ya, portofolio OTW 100 juta. OTW 100 juta, kenapa namanya OTW 100 juta? Agar kita termotivasi termotivasi agar tetap semangat untuk melakukan investasi ya teman-teman. Jadi sengaja saya bikin namanya seperti itu. Belum ada aplikasi bibit. Nah, tenang, kalau belum ada aplikasi bibit bisa download saja langsung di Play Store ataupun App Store, dan jangan lupa masukin kode referral yang ada di atas ini, RCashback, biar dapat bonus cashback 25.000 ya. Jadi ini reksadana obligasi saya masih plus 3%-an dan plus 2,96% ya teman-teman ya, bisa dilihat aman. Kalau untuk saham plus 3,15%. Nah, dan untuk reksadana Sukor Invest dan Citra Dana Berimbang, reksadana campuran ini plus 0,23%. Untuk reksadana saham ini belakangan ini memang marketnya lagi merah. Teman-teman boleh cek saja IHSG, tapi porto saya masih plus, syukurlah. Untuk yang reksadana campuran ini, di video yang lalu tuh udah sempet minus, tapi saya nggak sempet mengeluarkan air mata. Dan dia udah balik plus ya, saya juga lebih tenang kalau begitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi, karena tadi ada disebutin sama si Davin bahwa dia itu adalah tingkat resikonya moderat. Jadi kita bersama-sama cross check ini reksadana campuran yang ada di sini ya teman-teman ya. Dan di bibit sendiri reksadana campuran ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya teman-teman. Teman-teman boleh cek ya di prospektusnya atau di mana aja teman-teman. Di fun fact sheet-nya. Itu kalau untuk reksadana ini di Januari ya, saya bukakan ya teman-teman ya langsung ya. Kalau untuk reksadana campuran rata-rata memang tingkat resikonya ini berkisar sedang naik sedikit tinggi. Jadi kalau sedang tinggi dia ada di tengah-tengah. Seperti itu untuk reksadana campuran. Jadi menurut saya cocok untuk profil resikonya si Davin karena dia bilang saya punya moderat, tapi ini agak sedikit tinggi ya. Kenapa sedang naik sedikit tinggi? Karena rata-rata reksadana campuran benar sekali untuk kepemilikan top holdingsnya 1-79% itu boleh saham. Kebanyakan kayak gitu. Ini loh teman-teman. Di mana ya? Di sini teman-teman. Yang ini 5-75 ya teman-teman ya. Jadi dia boleh beli saham. Apabila dia beli saham itu kan resikonya menjadi lebih tinggi. Ya, seperti itu ya. Ini tuh kebijakan investasinya. Sekilas sampai sini berarti sudah menjawab satu tadi mengenai benar nggak ya investasinya si Davin, udah kan tadi kan. Kemudian yang kedua soal profil resiko yang moderat.
Nah, yang ketiga ini kita akan bahas berikutnya. Nah, kemudian mengenai 1 juta dan all-in. Di sini saya ingin nanya balik ke si Davin. 1 juta dan all-in itu maksudnya udah invest 1 juta dan nggak invest lagi, atau 1 juta ini bakal rutin diinvestasikan mungkin tiap bulannya, tiap 2 bulannya, tiap minggunya, atau bagaimana? Kenapa pertanyaan ini saya tanyakan? Ini ibaratkan kata kita lagi berperang ya teman-teman ya. Coba dibayangin dulu, lagi berperang melawan suatu monster ya. Nah, monsternya kayak gimana teman-teman bayangin sendiri deh. Kemudian kan kita diberikan pistol seperti ini mungkin ya teman-teman ya. Dan kita langsung menembak monsternya sampai amunisi kita habis. Bayangin ya, amunisi udah habis nih kita tembak-tembaknya ya teman-teman ya. Dan monsternya udah jatuh. Namun tiba-tiba monsternya bangkit kembali. Peluru kita udah habis. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, gak mungkin kita jabat tangan minta maaf kan. Ya, apes-apesnya kita sudah kita yang habis. Balik lagi ke yang tadi investasi 1 juta all in. Karena reksadana campuran ini kan ada saham, tadi ada disebutin ya, ada sahamnya juga ya. Dan ada kemungkinan dia turun ya teman-teman ya. Tingkat resiko sedang naik sedikit. Dia ada kemungkinan turun. Jadi saya nanya ke Davin dengan tujuan, apabila dia sudah 1 juta all in, ya kalau lagi memang waktunya tepat ya teman-teman ya, mungkin dia akan menjadi harga yang rendah dan akan naik. Si Davin cuan, profit. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Gue udah pernah ya. Kemudian kita berskenario terburuknya, seperti yang tadi waktu perang itu kan, kita udah tembak habis tuh tadi si monster pakai seluruh peluru, benar kan? Dia udah tumbang ya. Ya itu case yang pertama, waktu dia tumbang dia nggak bangkit lagi, dia mati. Jadi cuan. Nah, ibarat di investasi tadi seperti itu ya. Udah all in 1 juta, dia naik terus, aman, cuan. Bagaimana kalau monsternya bangkit? Gimana? Begitu pula dengan investasi. Bagaimana kalau kita 1 juta all in itu, kita udah nggak ada peluru berikutnya. Di bulan-bulan depan nggak invest lagi. Nah, seperti itu. Skenario terburuknya, dia turun, kita nggak bisa apa-apa ya. Monsternya bangkit, cakar kita udah habis, seperti itu kan. Dia udah turun nih, nggak bisa apa-apa, dan naik lagi, balik ke harga kita, baru cuan. Mungkin bisa seperti itu. Alangkah baiknya kan ketika dia turun, kita nambah lagi, nambah peluru lagi. Unitnya makin banyak, kalau dia mantul naik lagi, oh harga kita sudah di rata-rata dan agak bawah, dan cuannya otomatis lebih banyak. Kira-kira nangkap nggak gambarannya seperti itu? Nah, masuk lagi yang ke berikutnya. Tadi udah jawab benar atau enggak. Kemudian yang moderat juga udah. Yang 1 juta all in udah apa, kurang apa. Cara baginya gimana? Nah, seperti itu ya. Kalau ngomong-ngomong soal cara bagi ya teman-teman ya, saya paling suka mengibaratkan lagi. Di sini setuju nggak semua udah pernah makan yang namanya nasi padang? Kalau udah like dulu videonya. Oke, saya tunggu. Udah? Nah, kalau kita masuk ke restoran nasi padang ya teman-teman ya, itu kan banyak sekali pilihan sayur-sayurnya. Rendang, ayam goreng, telur ya teman-teman ya, daun pucuk ubi, kuah, sambal, tempe ya, gorengan, bakwan dan sebagainya. Ngomong-ngomong soal porsi ya teman-teman ya, kita ngambil nih, nasinya seberapa banyak? Wah, tolong kak, nasinya 3 sendok nasi, centongan gede. Mungkin bisa aja ya nasi. Kemudian kita milih nih, saya doyannya rendang aja sama kuah rendang. Oke, cukup ya. Berapa? 10.000. Wow, murah. Mungkin aja bisa aja masuk ke restoran, ada teman-teman yang suka lauknya lebih banyak. Mungkin bisa ya. Nasi, rendang, ayam goreng, ayam bakar, ayam gulai, paha, dada, sayap, semua 3 potongan. Kasih rendang lagi, daun ubi, sambal banyakin, jangan lupa bakwan. Berapa? 100.000. Kaget, makan juga. Lalu apa hubungannya Yung? Nah, kalau untuk porsi, balik lagi. Porsinya bagaimana? Apakah 1 juta, tadi kan ngomong 1 juta ya, 1 juta semua di reksadana campuran, atau ada pembagiannya lagi? Ambil contoh skenario saya ya, skenario investasi saya per bulannya 1 juta dengan 50% di reksadana campuran dan 50% di reksadana indeks. Saya nganggap profil resiko saya tinggi turun sedikit. Kenapa turun sedikit? Karena saya masih memilih reksadana campuran.
Apakah ini baku untuk semua orang? Enggak, balik lagi ke restoran Padang tadi. Tadi udah bayar belum? Enggak, balik tadi ke restoran Padang tadi. Semua orang seleranya beda-beda. Begitu pula dengan investasi ya teman-teman. Nggak bisa maksain. Wah, si Hyung 50% reksadana saham. Catet, 50% reksadana saham, 50% reksadana campuran. Sekali yang sahamnya minus, langsung di chat, di komen. Hyung, lu penipu. Minus nih reksadana saham saya. Tanggung jawab. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus sesuaikan dulu ya. Balik lagi, kita ke restoran Padang tadi. Balik terus ya, belum kenyang ya kita makannya. Apabila kita nggak doyan pedes, mungkin sambelnya nggak usah. Kuahnya dikit aja. Boleh dong ya. Atau kita minta kuah bening. Biasanya ada kuah beningnya. Minta mak kuah bening ya gitu. Ada biasanya. Begitu pula dengan investasi. Kalau tingkat resikonya moderat dan nggak cocok dengan reksadana saham, ada beberapa pilihan seperti reksadana obligasi ataupun reksadana pasar uang. Lah ngapain yung investasi di situ? Nah di sini yang namanya diversifikasi. Kan tadi ngomongannya dengan reksadana campuran. Reksadana campuran bisa turun toh, bisa kan? Tapi kalau overall ya kita kelola ya teman-teman ya. Reksadana obligasi kita naik seperti biasa ya kan, naik. Kemudian reksadana sahamnya untunglah masih naik. Campurannya tipis naik. Bagaimana dengan kejadian di PGU yang lalu ketika reksadana campuran saya minus? Ya, apabila kita pembagiannya enak sesuai dengan profil resiko kita, jadi ada yang plus, ada yang minus. Jadi nggak istilahnya habis jatuh ketimpa gorila. Habis jatuh ketimpa tangga. Kurang lebih seperti itu. Davin, gambarannya mengenai porsi. Jadi tentukan dulu moderatnya kayak gimana nih dalam diri. Tanya moderatnya gimana. Apakah moderat lebih tinggi? Nah, atau moderat tinggi icip-icip sedikit bisa juga. 800.000 reksadana campuran, 200.000 reksadana saham. Bisa tuh, bisa. 100.000 reksadana saham, 900.000 reksadana campuran. Bisa tuh, bisa. 300.000 reksadana obligasi, 500.000 reksadana campuran, 200.000 reksadana saham. Bisa nggak? Bisa. Balik lagi, sesuaikan biar lebih enak. Ingat, investasi itu fleksibel. Nggak ada hukuman ataupun ada catatan buku bakunya. Seperti itu. Nah, bagaimana Davin mengenai kelas untuk ngebahas pertanyaan seputar yang Davin ajukan? Harapan saya, opini yang saya keluarkan ini dapat bermanfaat bagi Davin. Dan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan ataupun ada yang unek-unek di hati, langsung saja tulis di komentar, jangan malu. Karena udah nggak terasa kelas kita udah berakhir dan lonceng sudah berbunyi. Sebelum meninggalkan kelas, saya mungkin minta tolong kepada teman-teman yang suka dengan kelas ini untuk share kelas ini melalui media sosial teman-teman ya, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, WeChat. Oh ya, dan apabila kalau teman-teman share ke Instagram, ke story atau sebagainya, jangan lupa tag saya ya, tag saya. Ada kan Instagram saya, tag saya, oke? Nah, dan bagi teman-teman yang masih ingin ikut kelas-kelas lainnya, teman-teman boleh nonton kelas lainnya tuh di sini. Dan jangan kelupaan untuk selalu hadir di kelas-kelas seperti ini dengan cara subscribe saya di sini dan nantikan kelas-kelas berikutnya.